Baik. Luar biasa. Baik, kita akan melanjutkan paparan visi dan misi dan kemudian uji kandidat oleh para panelis kita. Pasangan nomor urut 5 mendapatkan kesempatan kedua. Silakan, Ibu dan Bapak. Assalamualaikum, Sampurasun. Jawa Barat memiliki potensi yang luar biasa, bukan hanya kekayaan alamnya saja, kita memiliki industri manufaktur, industri kreatif, argo industri dan sebagainya, dan konon kita hidup di tanah yang paling subur di seantero Nusantara. Namun apabila salah urus maka tidak akan menciptakan kesejahteraan untuk rakyat, malah sebaliknya. Oleh karena itu kami menawarkan sebuah paradigma baru dalam pemerintahan yang tidak membagi-bagikan uang kepada rakyat, namun kita membangun sebuah pemerintahan yang tidak akan memposisikan rakyat sebagai peminta-minta. Kita membangun sebuah sistem yang berkelanjutan, yang akan memberikan rakyat kedaulatannya kembali kepada rakyat, menjadi rakyat yang berdikari, berdiri di atas kakinya sendiri. Dan sebagai seorang ibu, saya akan berjuang agar tidak ada lagi rakyat ditolak dari rumah sakit. Anak-anak putus sekolah akan mendapatkan kejar paket B, kejar paket C, bahkan anak dari keluarga tidak mampu akan berhak mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Baik, kita akan lanjutkan. Saya akan ke Pak Asep terlebih dahulu barangkali untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 5. Terima kasih, Mas Vito. Tentu saja program-program Jabar Baru itu perlu ditunjang oleh berbagai instrumen pemerintahan. Di antaranya adalah Perda dan APBD. Bagaimana siasat dari nomor 5 ini supaya APBD dan Perda yang baru itu bisa menyelesaikan persoalan yang sekarang ini memang menjadi masalah di Jawa Barat ini, untuk menghadirkan Jawa Barat baru itu. Silakan. Artinya paradigma baru, sebuah pemerintahan yang baru dan bersih di Jawa Barat, menggunakan manajemen pemerintahan nu teu aya-aya wae, nu teu kedah aya ulah diaya-ayakeun. Yang tidak perlu ada, tidak perlu diada-adakan, yang perlu jangan dibesar-besarkan. Alokasi anggaran akan kami prioritaskan kepada hak-hak dasar rakyat. Anggaran pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi, 20% itu harus di luar gaji pegawai dan 5% untuk kesehatan di luar gaji pegawai. Di luar APBD, Bu Rike, Kateten. Kira-kira perda apa yang akan mendukung program Jabar Baru itu? Prioritasnya, perda apa yang kira-kira dapat dihadirkan? Silakan Kang Teten. Silakan. Ya, saya kira begini. Tadi bahwa perencanaan anggaran juga kita ingin terbuka, ya, supaya pro rakyat, sehingga juga mengurangi praktek-praktek korupsi, elite capture. Dan saya kira yang paling penting juga kita kerjasama dengan kabupaten dan kota, bagaimana percepatan pembangunan ini, ya, supaya betul-betul pemerataan pembangunan di setiap kabupaten kota itu betul-betul ada. Dan intinya ada di perencanaan di tingkat provinsi. Jadi harus ada policy-policy yang kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh provinsi dan itu kemudian diturunkan di tingkat kabupaten dan kota. Sekarang ini tergantung ke kabupatennya, ya. Jadi ada kabupaten yang kesejahteraannya bagus, IPM-nya lebih baik daripada yang lain, sehingga tidak menjadi Coba Pak Teten sebutkan Bu Rike, bagaimana kita mengharmonisasikan program komitmen tadi antara provinsi dengan kabupaten kota, karena titik berat otonomi daerah kan ada tingkat kabupaten kota. Bagaimana kita membuat harmonisasi supaya berjalan efektif? Dasarnya bahwa pemerintah kabupaten kota dipilih oleh rakyat di kota dan kabupatennya masing-masing, tapi pemerintah provinsi dipilih oleh rakyat sekarang ini di 27 kota kabupaten. Artinya kita memiliki kekuatan yang cukup banyak dan ada hierarki undang-undang yang tidak boleh bertentangan. Di Perda provinsi, Pergub, lalu harus dijalankan di Perda tingkat 2. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Kesempatan Anda, Pak Reynald. Ya, baik. Malam, Rike. Selamat malam. Kalau saya bandingkan, ini memang pilkada kali ini di Jawa Barat istimewa ya. 3 bintang, ya, artisnya 3, masing-masing pernah menjadi bintang iklan obat. Ya. Yang satu obat sakit perut, yang satu obat sakit kepala, yang satu obat kuat, gitu kan? Ya, ada 3. Baik. Pertanyaan saya begini, untuk kita menyelesaikan semua masalah, tentu saja diperlukan birokrasi yang bagus. Rike adalah satu-satunya generasi di antara teman-teman, mohon maaf nih ya, ini yang lahirnya setelah tahun 70. Ya, setelah tahun 70, ada yang 60-70, ada yang 50-60, generasinya beda kan? Ya, nah pertanyaan saya begini, birokrasi kita kan tua-tua, birokrasi kita tua-tua tuh, yang lahirnya tahun 50-60 itu banyak sekali. Ya. Nah, bagaimana Anda memanage generasi dan mempercepat generasi muda supaya bisa memperbaharui birokrasi kita? Silakan. Ya, pertama mungkin saya ingin mengatakan bahwa
dimulai semua konsep boleh, ada, boleh punya, tapi tentu saja pemimpinnya pertama kali, entah tua atau muda, dia harus jujur dan bersih, dan kami tidak ada kasus di KPK maupun kejaksaan, dan mengenai bagaimana birokrasi itu harus dibangun dengan lebih baik, saya persilahkan kepada Kang Teten Sok, Kang, mangga. Ya, saya kira betul. Di Jawa Barat itu yang umur 40 tahun ke atas itu kira-kira 30%. 30%. 30%. Ya. Tapi saya kira bukan soal SDM-nya saja, umurnya saja, tapi memang birokrasinya terlalu gemuk. Ya, sehingga menjedot anggaran yang terlalu besar. Tapi begini, Mas Teten. Kalau kita bicara birokrasi yang di atas terlalu dominan, terjadi feodalisme. Kita akan memiliki bawahan kita yang lebih cenderung akan melayani kita, bukan melayani publik. Bagaimana Anda bisa merubah? Saya kira kita pelajar dari DKI itu juga tidak mudah. Bagaimana dalam waktu singkat bisa merubah agar birokrasi kita lebih fokus melayani masyarakat. Baik Pak, kita akan melakukan evaluasi secara berkala, dan sebagai contoh, kami tidak akan ragu mengevaluasi birokrasi yang terbukti atau berindikasi kuat melakukan pungli langsung. Kalau perlu dimutasi, saya kira. Tetapi tentu kita tidak akan langsung hantam kromo, Pak. Kita juga akan melihat apakah ini yang bermasalah betul-betul adalah birokrasinya atau sistemnya yang harus kita bangun. Ada dua pendekatan. Ada caranya membelah batu sehingga ada serpihan. Ada cara memanaskan minyak yang membeku sehingga dia bisa cair. Mana yang Anda pilih untuk merubah birokrasi di pemerintahan Jawa Barat? Ya, silahkan Kang Teten. Ya, pilihannya mungkin begini Pak Renal. Manajemen pengembangan SDM-nya itu, yang saya kira saya dengar dari Mentan, itu ada satu sistem rekrutmen yang lebih terbuka. Ya, simpel aja perubahan apa yang dipilih? Anda membelah batu atau memanaskan minyak? Yang membelah batu. Membelah batu. Ada serpihan. Saya kalau ditanya sama Pak Renald kayak gitu, belah batu atau memanaskan minyak, boleh phone a friend nggak kira-kira? Kami akan kembali sesaat lagi dengan uji kandidat nomor urut 3. Sesaat lagi. Baik, mohon tenang. Mohon tenang. Iya. Tenang. Besok masih ada kampanye, sisakan suaranya. Kita kembali di debat calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Kita masih ada dalam sesi uji kandidat oleh panelis. Nomor urut 3 mendapatkan kesempatan 3, visi dan misi Anda silakan. Pak Dede dan Pak Alex. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Barat kita pahami semuanya memiliki potensi-potensi yang begitu besar sekali. Namun kita tidak bisa hanya berbicara program-program yang kering, juga tidak bisa juga kita berbicara hanya angka, data dan statistik. Untuk memimpin Jawa Barat kita memerlukan pemimpin yang mau memberikan sebuah keteladanan, yang mau hidup sederhana, yang memberikan empatinya, memberikan simpatinya kepada rakyat. Untuk itu, kami menawarkan sebuah visi Babarengan Baraya menuju Jabaraya. Babarengan Baraya, bahagia, sejahtera, dan berkarya. Menuju Jabaraya, Jabar berjaya. Dan kami memberikan 3 misi utama, menjemput yang tertinggal, berdaya Babarengan, dan juga berkah dalam keragaman. Demikian, terima kasih. Pak Renald, waktu Anda, mohon tenang, terima kasih. Baik, malam Mas Dede. Selamat malam Pak Dede dan pasangannya. Saya tertarik dengan kata bahagia, ya. Bahagia itu adalah satu hal yang sangat mendasar penting. Tapi sekarang kita lihat banyak masyarakat Jawa Barat yang tidak bahagia, ya. Anda sepakat begitu? Atau malah masyarakat Jawa Barat berkatakan sebaliknya, enggak tuh, kami bahagia kok. Lantas bagaimana Anda mengatur? Katakanlah sekarang begini, orang Jawa Barat banyak ke Jakarta, ya. Yang ke Jakarta macet, dari Jakarta juga ke sini macet. Apakah itu bisa bahagia? Terima kasih Pak Renat. Justru yang kami tawarkan bahagia itu artinya dia bisa mendapatkan kebutuhan dasar yang paling pokok terdahulu. Mendapatkan sandang, mendapatkan pangan, dan juga mampu untuk mengembangkan dirinya sendiri.
Bahagia di sini justru adalah bagaimana dia merasakan satu rasa nyaman. Dan saya tidak cukup merasa bahwa kita ini cukup bahagia. Saya ingin keluar dari comfort zone. Saya ingin memberikan sebuah paradigma baru bahwa bahagia itu adalah kebersamaan. Bersama-sama. Tidak mungkin menyelesaikan persoalan Jawa Barat sendirian. Oke, mungkin lebih konkret saja. Kira-kira bersama-sama itu seperti apa? Karena korupsi bersama-sama kan juga bisa. Pak Renald, mari kita ambil energi positifnya. Mari kita ambil sebuah energi kolektif yang baik. Bersama-sama artinya kita di sini memiliki mitra-mitra kita, para bupati dan para wali kota. Kita memiliki juga yang namanya pemerintah pusat. Kita memiliki akademisi, kita memiliki bisnis. Kita lebih spesifik saja ya. Misalnya saja dalam kemacetan dari Jawa Barat dengan DKI Jakarta, hubungan yang kurang harmonis dalam transportasi. Bagaimana Anda memikirkan? Karena itulah harus ada sebuah kesinambungan antara program DKI Jakarta dengan Jawa Barat. Dan ini harus diselesaikan melalui hubungan interpersonal relation dengan gubernur DKI yang harus kita bisa mengatakan bahwa Jawa Barat bukan lagi sebagai penunjang, ya, tetapi mitra strategis. Poinnya. Satu hal yang mendasar sekarang masalah banjir. DKI sudah mulai pakai teknologi, banjirnya bisa dicegah, tidak lagi masuk Jakarta. Nah sekarang kita sudah saksikan banjirnya juga sudah banyak di Jawa Barat. Bagaimana Anda menciptakan hubungan yang harmonis antara Pemda Jawa Barat dengan Pemda di sekitar? Tiga hal. Saya akan berbicara tiga hal. Penanganan hulu, kita melakukan penanaman. Yang kedua adalah perbaikan infrastruktur. Dan yang ketiga kita membuat... Ya, baik, terima kasih. Pak Alex nyusul juga. Pak Alex mau kembali lagi. Masih ada satu lagi panelis yang akan... Baik, terima kasih Mas Vito. Silakan Pak Asep. Ya, Pak Dede dan Pak Alex komitmen terhadap katakanlah budaya seni dan pemuda olahraga saya kira sangat jelas komitmen itu. Cuman khawatir kalau misalnya itu menjadi concern utama, bagaimana kemungkinan kita bisa juga ini sebagai objek wisata, sebagai tempat tujuan, bagaimana mengembang ekonomi dari aspek itu, olahraga, seni, budaya. Apa yang akan dilakukan Bapak untuk mengangkat Jabar dari konteks itu, dari substansi itu? Terima kasih Pak Asep Warlan, Profesor Asep. Kalau kita lihat Jawa Barat ini semuanya memiliki potensi seni, industri kreatif, dan lain-lain. Mungkin kalau saya katakan hampir banyak sekali artis-artis seniman itu berasal dari Jawa Barat. Tetapi mereka kurang memiliki media berekspresi. Kedua, ketika kita berbicara pariwisata, kita harus berbicara infrastruktur pariwisata. Perbaikan infrastruktur, promosi yang baik, pelatihan-pelatihan kepada pelaku-pelaku pariwisata. Dan pemerintah harus berlaku di sini untuk mengendorse, mendorong. Bukan hanya memasang gambar-gambar pribadi, tetapi memberikan gambar-gambar pariwisata tersebut. Pak Dede kan juga petahana begitu ya. Hambatan apa yang Pak dulu lakukan selama 5 tahun? Kok tidak ada hal yang bisa Bapak lakukan untuk itu? Pak Prof, Pak Profesor juga sebagai mantan staf ahli gubernur, kami juga ingin bagaimana caranya keluar dari comfort zone tadi. Saya merasa kurang nyaman ketika saya melihat ternyata warga saya masih merasakan kesulitan. Saya merasa kurang nyaman ketika melihat ternyata pemerintah yang harusnya ada di tengah masyarakat ketika masyarakat berteriak, tapi belum ada. Dan inilah saya maju tujuannya untuk melaksanakan itu. Pak, saya boleh ke Pak Alex ya Pak Dede ya. Pak Alex, kira-kira problem serius yang dihadapi oleh birokrasi kita apa Pak? Apa jumlah terlalu besar, kompetensinya, atau moralitasnya? Bapak disebutkan 3 yang problem dan bagaimana memperbaikinya. Baik, terima kasih Prof. Yang jelas, birokrasi itu aset. Jangan kita sepelekan. Kita harus manfaatkan kompetensinya, kita didik, kita perbesar, dan juga kita tempatkan sesuai dengan kemampuannya. Artinya, the right man on the right place. Dan juga karier harus diperhatikan. Ya, sistem yang kita bentuk harus betul-betul mereka bahwa saya bekerja untuk Jawa Barat. Ya, terima kasih Pak Dede, Pak Alex. Kesempatan untuk pasangan nomor 3 habis sudah. Kita akan saksikan dalam segmen selanjutnya paparan visi dan misi dari calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, Dik Dik dan Cecep. Sesaat lagi.